Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang ke-6 dari seri pelajaran dengan judul Apa yang dibutuhkan jemaat. Dari sekian daftar yang dibutuhkan oleh saudara dan saya di dalam hidup rumah tangga kita masing-masing, Yesus yang adalah Tuhan tahu akan kebutuhan saudara dan saya. Dan Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Saudara, hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh keluarga yang diberkati. Saudara, keluarga yang diberkati bukan cuma berarti ingin mendapatkan berkat jasmani. Bukan. Karena berkat yang Dia sediakan adalah berkat yang komplit. Yaitu jasmani diberikan dengan kecukupan, yang rohani diberikan dengan nilai kekekalan. Dan Tuhan selalu berkata, apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Artinya, dia lebih menekankan berkat keselamatan dalam hidup kekal lebih utama daripada harta benda berkelimpahan yang adalah fana. Demikian pula, Dia inginkan kepada saudara dan saya bahwa berkat yang rohani itu lebih bernilai, lebih berarti dibandingkan dengan berkat jasmani yang berkelimpahan. Bahwa kesehatan lebih berarti dari segudang duit. Orang yang punya duit banyak tapi tidak sehat, apa artinya? Dia pun juga tidak bisa menikmatinya. Tetapi jika suatu hari kelak saudara dan saya diberkati dengan berkat jasmani yang berkelimpahan, kita mesti ingat Yesus yang adalah Tuhan berfirman, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita mau pakai segala harta benda kekayaan. Tuhan, ini adalah tugas mulia yang daripadamu, agar supaya lewat harta benda ini kami bisa pakai mamon ini untuk memuliakan Engkau sebagai sang pemberi, dengan kami mau hidup berbagi kasih dengan sesama yang lain. Saudara, mari sekarang kita lihat bagaimana Dia menyediakan berkat buat keluarga saudara dan saya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita baca lebih dulu Matius pasal 15 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.
Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, orang bisa mendapatkan berkat, baik jasmani maupun rohani, karena Yesus yang adalah Tuhan sudah menyiapkan semua berkat yang saudara butuhkan itu dengan segala kasih sayangnya. Tetapi persoalannya, ada pintu berkat yang saudara dan saya mesti lewati dan tidak boleh keliru, yaitu sesuai dengan bacaan kita tadi dikatakan dan menjadi keyakinan masyarakat secara umum, siapa anak yang suka berbakti kepada kedua orang tuanya, yang suka membahagiakan, memelihara dan merawat orang tuanya di hari tuanya bagaikan seorang raja, maka dia pun akan mendapat berkat sebagai seorang raja. Ini yang dipercayai oleh khalayak secara umum demikian, walaupun mereka belum tentu beragama Kristen atau Katolik. Tetapi saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa, bahwa dia sudah katakan di dalam firman-Nya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Saudara, orang tua ditaruh oleh Tuhan di tempat yang sangat terhormat bagi anak-anaknya. Oleh karena Tuhan ingin supaya lewat kedua orang tuamu engkau menghormati mereka sama seperti engkau menghormati kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya. Oleh karena tanpa kedua orang tua tidak mungkin ada saudara dan saya. Saudara, untuk lebih jelasnya, mari saya bukakan Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-16, yang kurang lebih sama dengan firman yang tadi dikatakan langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ulangan 5 ayat 16 ada di dalam salah satu 10 perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, jadi tidak salah pandangan khalayak umum. Walaupun mereka bukan beragama Kristen atau Katolik, ternyata survei sudah membuktikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang suka membahagiakan orang tuanya, suka merawat, memelihara sampai akhir hayat kedua orang tuanya pulang ke surga dengan bibir tersenyum, adalah orang-orang yang berbahagia. Karena mereka ini akan mendapat berkat langsung dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu yang pertama, akan panjang umurnya. Yang kedua, di tempat di mana engkau hidup, keadaanmu dibuat oleh Tuhan Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Keadaanmu baik, rezeki juga lancar, kesehatan lancar, sukacita dan lain sebagainya diberikan semuanya di dalam hidup orang yang seperti ini. Oleh karena itu, ketika kita berkata aku butuh keluarga yang diberkati, Tuhan sudah katakan, aku sudah siapkan. Lewat bagaimana engkau bersikap kepada Tuhanmu,
lewat bagaimana engkau bersikap kepada kedua orang tuamu, itulah pintu berkat yang Tuhan hendak curahkan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ahli Taurat dan orang Farisi seringkali memutarbalikkan ajaran Tuhan demi adat istiadatnya mereka, demi kepentingan dan keuntungan mereka secara pribadi. Mereka berkata, ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, ini maksudnya adalah ahli Taurat dan orang Farisi, karena ajaran mereka, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Artinya ahli Taurat dan orang Farisi itu ngajar dengan memutarbalikkan ajaran Tuhan. Mereka ajarkan kepada bangsa Israel yang demikian. Kalau engkau berkata uang untuk menghormati, untuk memelihara kedua orang tuamu sudah engkau persembahkan kepada Allah, ke gereja atau ke pendeta, maka kamu bisa berkata kepada bapakmu atau kepada ibumu bahwa engkau adalah orang yang sudah tidak wajib lagi memelihara mereka, tidak wajib lagi menghormati mereka. Kenapa? Karena ini sudah dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudara, Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak butuh persembahan saudara. Tetapi Tuhan ingin engkau memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti ketika dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-13. Matius 9 ayatnya ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Persembahan aku tidak perlu, tetapi belas kasihan aku perlu, supaya engkau hidup penuh dengan belas kasihan, apalagi terhadap kepada kedua orang tuamu sendiri. Aku adalah Tuhan yang punya alam semesta. Berapa yang kau bisa berikan kepadaku, nggak ada artinya. Tetapi jika engkau bisa mewarisi sifat hakiki Tuhan, yaitu yang penuh dengan belas kasihan, bagi Tuhan itu menyenangkan. Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus marah. Di dalam Matius 15 ayat ke-7, dia berkata, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara, zaman sekarang pun masih ada yang seperti itu. Kepada orang tuanya tidak menaruh belas kasihan. Malah ada beberapa atau sebagian kecil pendeta yang menyampaikan khotbah yang membuat hati saya prihatin. Mereka malah mengatakan, berikan persepuluhan lebih dulu, orang tuamu belakangan. Saudara, hati-hati. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Engkau diberkati bukan karena engkau membayar persepuluhan dengan rajin. Bukan itu. Tetapi pintu berkatnya engkau diberkati sudah pasti ketika engkau menghormati kedua orang tuamu. Ketika engkau mau merawat, memelihara, dan membahagiakan mereka sampai kepada mereka pulang ke surga dengan bibir yang tersenyum. Dia puas karena engkau menjadi anak yang tidak percuma engkau dilahirkan dan dibesarkan. Nah, saudara, bukan karena persepuluhan.
Kita lihat lagi bagaimana dia marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan ajaran yang salah telah menjadi ragi dan racun rohani. Sampai dengan hari ini masih ada sebagian kecil pendeta yang mengikuti ajaran tersebut. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan ingin sampaikan, persepuluhan bukan yang terpenting. Tetapi kenapa sampai hari ini masih begitu ada sebagian kecil dari para pendeta yang menekankan persepuluhan diutamakan, orang tuamu belakangan. Hanya oleh karena apa? Mereka memutarbalikkan firman demi kepentingan organisasinya, demi kepentingan kantong pribadinya mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dikritik oleh Tuhan Yesus dengan selalu memberikan kata pertama dengan kata celaka. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat justru kamu abaikan, yaitu kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin kau akan bisa diberkati jika engkau tidak menaruh belas kasihan kepada kedua orang tuamu sendiri, di mana engkau pernah berkata, aku telah berhutang budi kepada kedua orang tuaku yang tidak bisa aku bayar dengan apapun yang aku miliki, sedangkan di hari tuanya engkau tidak memperhatikan mereka. Oleh karena itu, siapa yang berkata hari ini, Tuhan, aku butuh keluarga yang diberkati. Yang perlu saudara pertama kali lakukan adalah engkau menghormati kedua orang tuamu. Engkau memelihara, melawat kedua orang tuamu hingga mereka pulang ke surga dengan bibir yang tersenyum. Maka dari situlah pintu berkat daripada Tuhan dibukakan untuk saudara. Di samping saudara harus melakukan firman Tuhan yang lain, engkau rajin mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga lewat apa yang kau lakukan, kau kerjakan, nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Maka segala berkat yang jasmani dan segala berkat yang rohani yang terutama akan dilimpahkan kepada hidup keluarga saudara dan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.